Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Syafizal Radian di React Native ID Channel. Oke, kali ini kita akan membahas tentang komponen, yaitu bagaimana sih cara import dan ekspor komponen di React Native. Yuk, let's play! Oke teman-teman semua, sebelum kita mulai, yuk kita lihat refresh kembali apa itu React Components. Nah, di sini dapat dilihat di sebelah kiri ini ada 4 komponen dan di sebelah kanan ada page. Nah, di sini dijelaskan bahwa React Components itu adalah bagian-bagian atau part-part terkecil dari suatu page. Nah, ini misalnya di sebelah kiri ada list view komponen nomor 1, itu dia bisa dipanggil 2 kali. Nah, di sini dan di sini. Nah, sedangkan yang lingkaran dia dipanggil 2 kali juga, sedangkan yang kotak dia dipanggil 3 kali. Nah, bagaimana cara memanggilnya? Nah, di sini dia melakukan import. Di sebelah kanan di page dia import komponen nomor 1, nama ekspornya misalnya komponen 1. Nah, sedangkan di page-nya kita tinggal import komponen 1 from. Nah, jadi seperti itu. Coba untuk lebih jelasnya, kita flashback kembali bagaimana sih struktur dari komponen. Di video saya sebelumnya sudah dijelaskan bahwa jika komponen itu adalah sebuah mobil, maka mesinnya itu adalah function dan state di sini. Sedangkan body atau chatnya itu adalah JSX, karena JSX ini adalah displaynya. Apa yang kita lihat itu dibuat di JSX. Nah, kemudian mesin dan body mobil ini dibungkus oleh import dan ekspor. Coba kita lanjutkan ke scriptnya. Di sini bisa dilihat bahwa import dan ekspor dia ada di atas dan di bawah. Nah, yang kotak warna merah ini adalah mesinnya, yaitu function dan state. Sedangkan JSX-nya itu yang kotak warna ungu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa misalnya import Axios from Axios. Nah, di functionnya ini kita buat function get data dengan konstanta range-nya itu await Axios. Nah, di sini kita menggunakan Axios. Nah, sedangkan kita kan nggak tahu nih Axios ada di mana. Nah, fungsi dari import di sini menjelaskan bahwa dia mengimport komponen Axios dari folder Axios. Nah, sama juga seperti import save area, view, dan lain-lain itu dari React Native. Nah, karena JSX ini menggunakan view, ada image, ada text, segala macam, dia digunakan di JSX, dan kita harus mengimport dulu. Jadi import save area, view, scroll view, text, dan image itu dari folder React Native. Nah, nanti kita jelaskan dia mengambilnya dari mana sih gitu. Nanti kita jelaskan langsung di live codingnya. Hey, that's pretty good. 2000 years later. Kita langsung coba live coding biar paham. Nah, di sini saya sudah punya suatu apps yang kita buat bareng-bareng sebelumnya kemarin. Jadi dia mengambil API dari newsapi.org. Nah, di sini saya menggunakan Axios dan JSX-nya kita buat di sini. Oke, di sini di atas, paling atas dia ada namanya import Axios from Axios, import React use effect use state, dan macam-macam. Itu dari React. Kemudian di bawah ini kita juga import dari React Native. Nah, di sini saya jelaskan sedikit import Axios from Axios. Nah, dia dari mana sih? Ini bisa kita lihat dari sini. Nah, dia ternyata masuk di Node Modules. Di sini nama aplikasinya Node Modules. Nah, ternyata kalau dia ada struktur folder seperti ini, nanti dia berada di folder. Tapi kalau dia hanya namanya saja Axios, berarti dia langsung menuju ke Node Modules di sini. Coba kita cek. Di sini di import Axios from Axios. Coba kita lihat Axios. Oke, mana Axios? Nah, di sini. Ternyata import Axios from Axios dia memanggil index.js ini. Coba kita buka. Nah, ini yang dia panggil jika kita import Axios from Axios. Nah, coba kita kembali lagi
import save area view, view, scroll view, text, dan image dari React Native. Coba kita lihat node modules. Nah, di sini node modules, coba kita lihat. Nah, dan React Native dia memanggil node modules yang ini. Nah, dia ada banyak. Jadi dia memanggil index.js yang di sini. Nah, jadi import seperti itu. Jadi komponen apa yang kita butuhkan di page itu, kita harus mendefine-nya dulu di import. Jadi kita butuh import apa itu akan di-define di atas. Nah, kebalikan dari import, di paling bawah dia ada export. Nah, di sini export. Dia bisa ditulis di bawah atau di atas ini. Export default function apps misalnya gini. Export default function apps, ini juga bisa, sama aja. Tapi biar rapi bisa ditaruh di paling bawah. Nah, di sini export default app. Nah, kebalikan dari import, export itu dia menunjukkan bahwa page app ini dia akan dikeluarkan dengan nama app menggunakan export default. Nah, jadi export default itu kebalikan dari import. Jadi app ini bisa digunakan dimanapun jika kita memanggilnya dengan nama app. Jadi seperti itu. Jadi kebalikannya import. Kalau import, kita menggunakan komponen lain dari suatu tempat untuk dipakai di page ini. Nah, sedangkan export itu kebalikannya, bahwa page ini bisa dipakai dimanapun dengan nama app. Jadi seperti itu definisi dari import dan export. Nah, coba kita langsung live coding agar lebih jelas. Coba saya buat di sini, misalnya saya ingin membuat judul. Jadi di paling atas itu kita membuat judul, kita buat teks di sini dengan nama home screen. Coba kita buat stylingnya itu misalnya font size-nya misalnya 40. Nah, di sini sudah ada judulnya. Nah, judul ini sekarang masih komponen yang sama dalam function app ini, dalam page app ini. Nah, misalnya kita ingin membuat title ini dia komponen lain, bagaimana caranya? Nah, coba kita bikin di paling bawah. Kita tinggal ketikkan saja rnf. Jadi di VS Code dia sudah ada shortcutnya React Native function. Nah, React Native function komponen. Nah, di sini kita tinggal delete importnya, karena import sudah di-define di atas. Dia hanya diperbolehkan satu kali, nggak boleh double. Nah, kemudian kita delete defaultnya. Kenapa kita perlu delete defaultnya? Karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya, satu page itu jika mau mengeluarkan satu komponen dalam page itu, dia menggunakan default. Nah, jika dalam satu page itu ada beberapa komponen yang lain itu tidak perlu default, jadi export aja. Jadi dia tidak diperbolehkan menggunakan default dua kali, karena satu page dia punya satu unique nama komponennya. Karena di sini komponen utamanya adalah app, jadi export defaultnya di app. Yang komponen lain kita hilangkan defaultnya. Jadi seperti itu. Nah, coba kita buat home screen misalnya. Tadi kita sudah buat. Di sini kita tinggal copy. Coba kita copy di sini. Nah, coba kita save di sini dilihat. Di sini namanya kita buat nama komponennya adalah title. Nah, di sini title-nya hilang. Tapi kita sudah membuat title itu komponen yang berbeda dengan nama title. Bagaimana cara memanggilnya? Kita tinggal panggil seperti ini, title /standard. Nah, jadi seperti ini. Kita tinggal panggil komponen title yang di bawah.
dan kita panggil di sini. Coba kita save. Nah, dia sudah muncul. Nah, jadi jika kita membuat komponen yang berbeda di dalam satu page, dia tidak perlu import karena dia ada di page itu. Nah, misalnya kalau kita ingin memindahkan komponen itu ke page yang berbeda, bagaimana caranya? Itu menggunakan import. Nah, coba ya. Misalnya saya ingin membuat satu halaman app.js ini ke dalam folder yang lain. Coba ya. Nah, di sini misalnya di aplikasi pertama, saya membuat suatu folder, misalnya namanya source gitu ya, src, kemudian saya buat folder lagi, screens. Nah, di screens kita buat file, misalnya kita buat home screen.js. Nah, misalnya app.js ini ingin kita pindahkan semua, kita select all, kita copy ke home screen. Coba kita save. Nah, bagaimana caranya dari app.js ini memanggil home screen ini? Nah, ini coba kita delete dulu, kita kosongkan dulu app.js ini. Kita kembali lagi ke rnf, namanya app. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal panggil home screen ini. Kita bikin home screen.js. Nah, oke, kita save dulu. Kemudian, nah di sini home screen ini namanya karena masih app, kita ganti ke home screen. Jadi setiap komponen itu harus memiliki nama. Di sini kita buat namanya home screen. Dan export defaultnya kita buat nama yang sama agar bisa dikenali. Nah, jadi kita sudah buat satu komponen di folder lain yang bernama home screen, dan ekspornya juga kita bikin home screen. Jadi si home screen ini bisa kita panggil di app.js ini, misalnya. Ini kita panggil di sini home screen. Nah, di sini sudah di VS Code sudah dikenali bahwa home screen itu auto import from src screens home screen. Nah, jadi seperti ini, kita tinggal klik. Nah, di sini otomatis dia ada importnya di atas. Nah, jadi seperti itu. Coba kita save, apakah berhasil? Nah, dia sudah muncul. Jadi kita berhasil memanggil di app.js ini, kita berhasil memanggil home screen yang berada di sini. Oke. Nah, sampai di sini teman-teman paham ya. Nah, terus apa sih bedanya? Misalnya dia hanya tulisan React Native. Apa bedanya dengan yang ada struktur foldernya seperti ini? Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jika dia tidak ada struktur foldernya, dia itu akan mengambil di dalam node modules. Nah, akan tetapi jika dia ada titik slash, dia itu mengambil dari folder sebelah-sebelahnya. Nah, misalnya nih, coba. Nah, home screen ini coba tadi yang title, karena dia masih di dalam page yang sama, coba kita buat satu lagi. Nah, kita pisahkan title-nya, kita buat di file yang berbeda, title.js. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal bikin lagi rnf, kita tinggal buat set. Nah, dia di sini udah otomatis dia akan membuat suatu komponen yang sama dengan nama filenya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita ambil isinya, ambil title-nya, kita taruh di sini. Nah, coba yang ini kita delete, yang di home screen kita delete. Nah, sekarang komponen title ada di halaman yang berbeda dengan home screen. Nah, terus bagaimana sih cara mengambilnya? Nah, misalnya kita save, dia akan error.
dia tidak mengenali title. Title is not defined. Karena kita mau manggil komponen title ini yang sebelumnya kita buat di bawah sini, di page yang sama. Nah, sekarang title tersebut sudah pindah ke file lain. Nah, yang perlu kita lakukan adalah mengimportnya. Misalnya kita import title from. Nah, kita tinggal buat titik. Karena dia berada di sebelahnya, titiknya hanya satu kali. Tinggal slash. Nah, di sini dia sudah mengenali title. Coba kita save. Nah, dia sudah terpanggil lagi title-nya. Jadi seperti itu. Nah, terus bagaimana sih cara kita membaca apa titik, apa slash? Nah, jika dia titiknya cuma satu, berarti dia itu adalah file di dalam folder yang sama dengan si page ini. Misalnya ini kan page home screen. Kalau dia titiknya satu kali dan slash, dia akan membaca semua file yang berada di folder screens. Nah, seperti ini. Nah, coba kita buat titiknya dua kali, kita slash. Nah, dia akan melihat, akan ke atas lagi. Dia itu yang folder yang sejajar dengan si screens. Jika dia titiknya dua kali, dia akan ke atas lagi. Dia akan melihat. Nah, di sini bisa lihat ada update.js, ada. Jadi dia sudah berada di atasnya lagi. Jadi seperti itu. Itu adalah struktur folder. Jadi saya ulangi ya. Jadi kalau titik satu kali, dia melihat di folder yang sama dengan si file ini. Tapi kalau dia titiknya dua kali dan slash, dia akan ke atasnya lagi. Kalau kita titik lagi dan slash lagi, dia akan ke atasnya lagi. Jadi seperti itu. Dia semacam susunan folder, di mana source-nya adalah si file ini sendiri. Karena title dia berada di folder yang sama dengan si home screen, kita cukup dengan titik satu kali slash. Nah, kita tinggal klik title. Jadi seperti itu. Thousand years later. Oke teman-teman, jadi seperti itu import dan ekspor dari suatu komponen. Jadi kita tinggal import, kita tinggal butuh komponen apa yang kita import, kita tinggal tulis di atas ini, dan untuk mengekspor dia ada di paling bawah. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, mudah bukan? Jadi import dan ekspor hanya seperti itu. Jika teman-teman masih bingung, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Dan yang pasti, jangan lupa like, share, dan subscribe agar saya bisa menjelaskan React Native lebih dalam lagi. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini dan bye!